Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi acara akan segera kita mulai. Sebelum acara kita mulai, kami mohon kepada Bapak Ibu semuanya untuk mematikan atau di-off-kan kameranya dan mikrofonnya selama acara berlangsung demi kekhidmatan dan kelancaran acara kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ustadz Ali Imron selaku pembina LPMI Aliza, yang kami hormati Kepala Sekolah SMA Aliza Al-Ustadz Maftuhin Ahmadi MPD, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Aliza Al-Ustadz Aziz Effendi MPD, yang kami hormati Kepala Kepesantrenan Ustadzah Yusri Sofia Al-Ghadri, yang kami hormati para asatidz semuanya, dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah serta inayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan oleh Allah di forum Zoom yang insya Allah penuh barokah ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena jasa beliau kita bisa merasakan indahnya kerukunan beragama antara umat Islam seperti yang kita rasakan pada saat ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, acara pada sore hari ini bertajuk sosialisasi teknis perpulangan santri sekaligus sosialisasi proyek santri selama liburan santri SMP dan SMA Al-Izzah International Islamic Boarding School. Untuk mengawali acara kita pada sore yang berbahagia ini, mari kita buka acara kita dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan ke poin inti, yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Kepala Kepesantrenan Ustadzah Yusri, sebelumnya kami sampaikan bahwasannya untuk tanya jawab silakan ditulis langsung di halaman di menu chat yang tersedia di platform Zoom, ya, yang insya Allah nanti akan kami jawab satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk selanjutnya yaitu sosialisasi teknis perpulangan santri sekaligus sosialisasi proyek santri selama liburan yang akan disampaikan oleh Kepala Kepesantrenan SMP SMA Aliza International Islamic Boarding School, Ustadzah Yusri Sofia Al-Ghadri. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'd. Kepada Bapak Ibu Wali Santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada sore hari ini melalui online, melalui Zoom.
Mudah-mudahan dengan pertemuan ini kita bisa saling bersinergi terkait teknis perpulangan santri maupun terkait proyek atau tugas selama 7 pekan santri ketika berada di rumah dengan tema besar berbakti kepada kedua orang tua sekaligus penggalian potensi-potensi positif yang ada pada diri santri. Baik Bapak Ibu sekalian, kami masuk pada acara pertama, yaitu teknis perpulangan santri. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu wali santri yang memiliki saudara atau kakak beradik yang ada di ALS maupun yang di BS, maka bisa mengikuti salah satu jadwal. Untuk santri ALS, mengikuti jadwal perpulangan yang ada di santri putri. Dan bagi kakak beradik yang ada di BS, bisa mengikuti salah satu jadwal, apakah itu jadwal dari adiknya, ataukah jadwal mengikuti kakaknya. Semuanya fleksibel berdasarkan kelonggaran yang dimiliki, kelonggaran waktu yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, kami bacakan terkait teknis perpulangannya. Yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian, ketika datang, maka akan berkumpul di parkiran Mahat Putra. Di parkiran tersebut, petugas akan melakukan pengecekan apakah Bapak dan Ibu sudah mencantumkan nama Ananda, kelas, ataupun kamar santri. Hal ini akan berupa informasi tersebut berupa kertas yang dilakban di depan kaca mobil sehingga bisa terbaca oleh petugas yang ada di Mahat Putri. Setelah kelengkapan tersebut lengkap, maka Bapak Ibu yang datang duluan bisa bergerak langsung menuju ke Mahat Putri, dan di sana kami sudah menyiapkan santri Bapak dan Ibu sekalian. Jadi barang dan santri sudah ready dan siap untuk masukkan ke bagasi untuk barangnya, dan Bapak dan Ibu tidak perlu untuk turun dari mobil. Adapun jadwal-jadwal penjemputan itu sudah kami sosialisasikan, ya. Jadi di jam pertama adalah santri kelas 7, kemudian diikuti oleh santri kelas 10, kemudian santri kelas 8. Ba'da duhur ada santri kelas 11, kemudian dilanjutkan santri kelas 9, dan terakhir adalah santri kelas 12. Adapun penjadwalan kami akhirkan kelas santri kelas 9 dan kelas 12 dikarenakan santri kelas 9 dan kelas 12 diwajibkan untuk membawa pulang seluruh barang-barangnya. Seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi santri luar Jawa yang proses perpulangannya melalui bandara, maka teknisnya sudah dilakukan bersama dengan Ustadz Mahfud, ya, beliau penanggung jawabnya. Sehingga besok pagi akan dilakukan swab antigen bagi santri yang akan pulang melalui bandara, dan insya Allah kami buka jadwal penjemputan dimulai jam 12 dini hari. Jadi kami sudah mulai buka jadwal penjemputan, baik itu dengan menggunakan travel yang difasilitasi oleh Ustadz Mahfud dan tim, ataupun kepada Bapak dan Ibu wali santri yang akan menjemput sendiri Ananda, ya, dan akan melanjutkan perjalanan melalui bandara. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait teknis perpulangan. Adapun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, nanti bisa Bapak Ibu sampaikan melalui chat. Kemudian yang kedua adalah proyek selama 7 pekan ketika santri berada di rumah. Sebelumnya tadi sudah kami sampaikan bahwa tema besar perpulangan ini adalah berbakti kepada kedua orang tua,
dan penggalian potensi-potensi positif yang dimiliki oleh santri, maka kami siapkan buku penghubung seperti ini. Jadi ini nanti akan diterima oleh seluruh santri dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Ya, jadi ini akan diperoleh oleh santri, insya Allah akan kami bagikan. Dan sosialisasi terkait tugas-tugas tersebut sudah kami sampaikan kepada santri di sini. Harapan kami, sosialisasi kami pada sore hari ini, Bapak dan Ibu sekalian juga bisa mengetahui apa saja proyek yang akan dikerjakan oleh santri selama di rumah, sehingga nanti bisa ikut memantau tugas-tugas santri tersebut. Tujuan dari proyek ini adalah kami ingin santri dalam liburan tersebut bisa berkhidmat penuh kepada kedua orang tua di rumah selama bulan Ramadan maupun ketika Syawal, kemudian menggali potensi-potensi positif, baik yang sudah diketahui ataupun belum, kita bisa melejitkan melalui proyek-proyek santri ini. Kemudian proyek-proyek ini berbasis IT, sehingga harapan kami selama santri berada di rumah, penggunaan IT bisa diarahkan ke hal-hal yang positif. Kemudian meningkatkan kreativitas santri dan menghidupkan suasana pesantren yang ada di Al-Izzah ini bisa dihidupkan di rumah sehingga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita mampu memberi warna selama di rumah bersama keluarga. Adapun tugasnya seperti apa, saya akan serahkan kepada Ustadzah Adilah Nahda untuk mempresentasikan sekaligus teknis pengumpulannya. Pada Ustadzah Nahda kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya langsung saja untuk membahas terkait proyek santri berkarya yang akan dilaksanakan ketika 7 pekan santri berada di rumah. Saya akan menjelaskan sebenarnya proyek santri berkarya ini adalah kegiatan yang insya Allah menyenangkan dan menarik untuk mengasah kemampuan santri selama 7 pekan liburan dan disesuaikan dengan tipe 8 kecerdasan majemuk. Jadi secara singkat, kecerdasan majemuk memiliki 8 tipe, yaitu ada yang pertama interpersonal, audio musik, intrapersonal, natural, verbal, matematika, spasial, dan kinestetik. Untuk lebih singkatnya, saya akan menjelaskan tiap kecerdasan berdasarkan 8 tipe kecerdasan. Yang pertama ada verbal atau linguistik, yaitu kecerdasan yang memiliki kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan ini mencangkup kepekaan terhadap arti kata, urutan kata, suara, ritme, dan intonasi dari kata yang diucapkan. Lalu selanjutnya ada matematika. Kecerdasan matematika logis adalah kecerdasan yang melibatkan keterampilan mengolah angka dengan baik dan atau kemahiran menggunakan penalaran atau logika dengan benar. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada hubungan logis, hubungan sebab akibat, dan logika-logika lainnya. Proses yang digunakan dalam kecerdasan matematis logis ini antara lain mengklasifikasikan atau menggolongkan atau mengelompokkan, pengambilan kesimpulan, dan perhitungan. Lalu spasial visual, yaitu kemampuan seseorang untuk memvisualisasikan gambar di dalam kepala atau dapat mengimajinasikan dan menciptakannya dalam bentuk 2 atau 3 dimensi. Selanjutnya kinestetik, jadi kecerdasan kinestetik ini merupakan keahlian menggunakan seluruh tubuh untuk menyampaikan ide dan perasaan dan keterampilan menggunakan tangan untuk menciptakan atau mengubah suatu bentuk. Kecerdasan ini meliputi kemampuan fisik yang khusus seperti koordinasi, keseimbangan, keterampilan, kekuatan, kelenturan, dan kecepatan maupun kemampuan menerima rangsangan panca indera. Lalu yang selanjutnya ada musik atau audio, yaitu kemampuan untuk menikmati, mengamati, dan membedakan, mengarang, membentuk, mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Jadi kecerdasan ini peka terhadap ritme, melodi, dan timbre dari musik yang didengar. Seperti itu. Selanjutnya ada interpersonal, yaitu kecerdasan
dan kemampuan untuk mengamati dan mengerti maksud, motivasi, dan perasaan orang lain. Jadi kecerdasan interpersonal ini adalah peka terhadap ekspresi wajah, suara, dan gerakan tubuh orang lain, dan mampu memberikan respon secara efektif dalam berkomunikasi. Kecerdasan ini juga mampu untuk masuk ke dalam diri orang lain, memahami diri orang lain, mengerti dunia orang lain, mengerti pandangan, sikap orang lain, dan umumnya dapat menjadi pemimpin pada suatu kelompok. Selanjutnya ada intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan untuk bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri tersebut. Lalu yang terakhir ada kecerdasan natural, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan hewan atau tumbuhan di lingkungan sekitarnya. Kecerdasan ini meliputi kepekaan pada gejala alam seperti cuaca, bentuk awan, dan gunung-gunung, seperti itu. Lalu pada tiap tipe kecerdasan ini kami mengklasifikasikan tugas yang berbeda juga. Seperti salah satunya adalah contoh seperti kelas verbal. Nah, pada kelas verbal ini memiliki tugas seperti mereview buku novel, membuat mini teks untuk bahan podcast dan membuat podcast, menulis cerpen dengan tema yang sudah ditentukan, melanjutkan menulis cerpen dan lain-lainnya. Seperti itu. Salah satunya. Lalu penggunaan aplikasi untuk mengumpulkannya, insya Allah nanti menggunakan Google Classroom. Jadi santri-santri ini akan dibagi tiap kelasnya sesuai dengan tipe kecerdasan, lalu karya yang dipilih akan dipublikasikan. Lalu di dalam Google Classroom juga terdapat komposisi yang tidak seperti biasa. Jadi di sini ada kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, dan kelas 11, di mana nanti di kelas tersebut mereka bisa berdiskusi terkait materi atau penugasan yang berbeda satu sama lainnya, sesuai dengan tipe kecerdasannya. Jadi nanti di Google Classroom akan dibagi ada kelas natural, intrapersonal, interpersonal, audio, kinestetik, spasial visual, matematika logika, dan linguistik, seperti itu. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ustadzah Nahda. Jadi Bapak Ibu sekalian, harapan kami proyek ini bukanlah menjadi beban untuk Bapak Ibu sekalian ketika Ananda berada di rumah, tetapi proyek ini harapannya adalah kita bisa mencet tombol positif yang ada pada diri santri, karena mereka adalah aset terbesar kita untuk perjalanan mereka di masa yang akan datang. Sehingga kami kemas proyek ini berupa kegiatan-kegiatan yang menarik bagi santri berdasarkan hobi mereka, berdasarkan kecerdasan natural mereka. Harapannya Bapak dan Ibu sekalian bisa memantau mereka ketika berada di rumah dan juga mendukung mereka untuk mengerjakan proyek ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami buka forum untuk tanya jawab. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadzah Yusri, Ustadzah Nahda atas sosialisasi yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu dialog, yang insya Allah sudah kami catat di menu chat Bapak Ibu semuanya. Di sini ada beberapa pertanyaan, mungkin nanti dari Ustadzah Yusri ataupun Ustadz Aziz selaku kepala sekolah bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang belum kami jawab. Mungkin yang pertama terkait laptop yang saat ini kami amankan. Insya Allah untuk laptop itu semuanya akan kami kembalikan kepada Ananda besok, dan nanti akan kami kirimkan kepada orang tua, yaitu berupa surat. Ya, jadi surat dari hasil pemeriksaan laptop kemarin, itu bagi Ananda yang kami dapati laptopnya terdapat sesuatu ya mungkin video ataupun hal-hal yang itu kami anggap kurang layak di dunia pendidikan, ya itu insya Allah nanti orang tua akan kami
kirimkan surat. Nah, nanti akan melalui tim kesiswaan di unit masing-masing, baik SMP maupun SMA, begitu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, ya mungkin yang kami jawab terlebih dahulu, ya kami bantu untuk menjawab, ya itu terkait perpulangan santri kelas 12. Untuk santri kelas 12 yang mana itu nanti mengikuti UTBK ya di tempatnya masing-masing yang sudah dipilih, kami perbolehkan. Jadi ketika setelah tes itu kami perbolehkan untuk dijemput, ya untuk dijemput langsung. Bagaimana dengan barang-barangnya? Ya untuk barang-barangnya bisa diambil langsung, mungkin H-1 di pondok ataupun setelah itu kami perbolehkan seperti itu. Nah, itu untuk santri-santri kelas 12, ya seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan lain, ya seperti bagaimana jika Ananda yang terlambat tidak sesuai dengan waktu jadwal yang telah ditentukan, insya Allah nanti akan dijawab langsung oleh Ustadzah Yusri, gitu. Syukran. Bagi Ananda yang untuk penjemputannya tidak sesuai jadwal atau mengalami kemunduran, bisa langsung mengkomunikasikan kepada murabiahnya. Insya Allah kami akan memundurkan jadwal tersebut dan Ananda masih tetap stay bersama kami. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami tim kepesantrenan tetap berada di sini sampai akhir April. Sehingga kami tetap mendampingi Ananda sekalian sampai dengan proses penjemputan atau penyerahan Ananda kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada pertanyaan kapan handphone bisa diserahkan ke santri yang luar Jawa. Hari ini kami sudah instruksikan kepada seluruh murabiah untuk melakukan pengecasan HP dan sekaligus pemeriksaan kartu apakah expired atau tidak. Sehingga dari hasil pemeriksaan nanti, murabiah akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu sekalian yang kartu Ananda expired, sehingga kita bisa segera melakukan tindakan dengan pembelian kartu perdana baru bagi Ananda, sehingga nyaman untuk berkomunikasi kepada Bapak Ibu sekalian ketika perjalanan pulang menuju ke rumah. Oh ya, baik Bapak Ibu sekalian, untuk checklist tahfidz atau tilawah ketika di rumah, di dalam buku ini sudah kami berikan panduan. Jadi apabila nanti selama bulan Ramadan berapa kali santri khatam Al-Quran, di sini sudah ada perhitungan halamannya, apakah mau 1 kali khatam, 2 kali khatam, ataukah sampai dengan 5 kali khatam. Harapan kami minim 2 kali khatam ketika santri berada di rumah selama bulan Ramadan ini. Di sini sudah ada checklist hariannya, jadi Ananda bisa melaporkan kepada orang tua. Di sini ada checklist hariannya Bapak Ibu sekalian, ya sudah ada di sini dari tanggal perpulangan tanggal 11 sampai dengan tanggal 28 Mei. Perlu kami sampaikan juga bahwa sampai dengan saat ini alhamdulillah dari santri kelas 7 sampai dengan kelas 12 yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti agenda daurah Quran. Jadi di perpulangan penjemputan tanggal 10 besok, santri kelas 7 maupun santri kelas 12 yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan daurah akan tetap berada di sini. Adapun rencana kegiatannya adalah berupa tahsin, kemudian hafalan Al-Quran, kemudian pembinaan bahasa Arab, dan ada tazkiyatun nafsnya selama bulan Ramadan. Iya, ada mereka. Nanti di sini kegiatannya. Ya. Bagi santri yang mengikuti daurah di Al-Izzah, buku ini tetap kami berikan, dan untuk proyek-proyeknya
bisa langsung bersama kami di sini. Jadi apabila mengikuti daurah selama 2 pekan, maka proyek selama 2 pekan langsung kami melakukan penilaian di sini. Dan adapun sisanya 5 pekannya akan diselesaikan atau dituntaskan ketika santri sudah berada di rumah. Oh ya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk swab antigen insya Allah akan dilakukan besok pagi pukul 8. Kami akan tetap mendampingi santri bersama Ustadzah Nur dan Ustadz Mahfud selaku penanggung jawab untuk perpulangan santri yang melakukan swab. Dan insya Allah setelah santri melakukan swab, kami akan mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk pengisian e-hak bandara, kami berikan HP kepada santri untuk mendownload aplikasi e-haknya. Jadi kami berikan hari ini, Ananda bisa mendownload aplikasi tersebut sehingga bisa membantu Ananda untuk pengisian e-hak tersebut ketika sebelum melakukan penerbangan. Bagi santri yang UTBK, jadi kami dari kepesantrenan masih mendampingi santri kelas 12 yang berniat untuk tetap mukim di pondok atau di ma'had selama menunggu jadwal UTBK berlangsung. Ya, sehingga bagi santri yang UTBK di sini akan bersama Murobiah, dan apabila ketika jadwal UTBK mau dijemput oleh orang tua masing-masing, kami persilahkan. Adapun jika ingin didampingi oleh Murobiah, kami pun siap untuk mendampingi Ananda selama proses UTBK berlangsung di kampus yang dituju oleh Ananda. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait pertanyaan terakhir, untuk Ananda yang berada di luar Jawa dan melakukan penerbangan, karena harus membeli bagasi, dikhawatirkan over bagasi, maka kami sampaikan bahwa ada ustadzah yang akan mendampingi Ananda di bandara. Silahkan Bapak Ibu berkomunikasi, nanti akan saya sampaikan siapa petugas yang akan mendampingi Ananda semua berada di bandara. Insya Allah ustadzah tersebut bisa masuk dan mendampingi sampai proses masuknya bagasi ya. Dan apabila nanti ada over bagasi, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa menitipkan ke ustadzah dan akan kami kembalikan ke Al-Izzah. Seperti itu. Ada penjemputan santri dan bukan wali santrinya atau Bapak Ibu sendiri yang menjemput, maka kami mohon untuk mengisi surat kuasa bermaterai yang menjelaskan bahwa Bapak Ibu tidak dapat menjemput dan diberikan kuasa kepada yang menjemput tersebut. Kemudian ada materainya, dan kemudian ini disampaikan kepada layanan kepesantrenan. Bapak Ibu bisa mengirimkan surat kuasa tersebut di HP layanan kepesantrenan. Kami mohon untuk diperjelas siapakah yang menjemput, kemudian menggunakan mobil apa, sehingga serah terima kepada santri dan perwakilan yang menjemput tadi jelas. Baik Bapak Ibu, untuk travel dari pondok pemberangkatan jam berapa? Dikarenakan masih ada pemeriksaan genus di bandara, sehingga kemarin kami melakukan koordinasi dengan Ustadz Mahfud. Proses pemberangkatan santri lebih awal, jadi penerbangan yang dilakukan di jam 6, kami sudah membuka santri untuk menggunakan travel perjalanan ke bandara sekitar jam 1 atau jam 2, dan di sana masih tetap didampingi oleh ustadz-ustadzahnya sampai santri semua masuk ya, sampai masuk ke ruang tunggu waiting room, dan sampai santri semua berangkat, baru kemudian Murobiah kami yang mendampingi dan ustadz yang bertugas akan kembali ke Al-Izzah. Baik, Bapak Ibu sekalian, terkait pengumpulan proyek santri, kami akan memberikan nomor layanan apabila Bapak Ibu atau Ananda mengalami kendala dalam proses pengumpulan proyek tersebut. Jadi nanti Ustadzah Nahda di sini yang akan
menjadi penanggung jawab proyek santri seluruhnya, dan di samping itu di Google Classroom nanti akan ada murabiah maupun guru akademik yang akan mendampingi Ananda apabila Ananda mengalami kendala. Jadi silakan nanti bisa berkomunikasi dengan ustadz ataupun ustadzah yang tergabung di kelas masing-masing berdasarkan 8 kecerdasan natural tadi. Kemudian harapan kami kita semua bisa melejitkan potensi-potensi positif santri, dan insya Allah semoga ini semua nanti akan bermanfaat bagi anak kita, bagi negara. Amin ya rabbal alamin. Ya. Baik, untuk surat kuasa yang dimaksud di sini adalah surat kuasa pengalihan perwalian dari Bapak dan Ibu yang tidak bisa menjemput santri. Jadi bagi Bapak dan Ibu wali santri yang berhalangan untuk menjemput Ananda dan diberikan peranan ini kepada keluarga yang lain, misalnya tante atau om atau paman atau bude, maka kami mohon ini disertai dengan surat kuasa, sehingga kami menyerahkan Ananda kepada Bapak Ibu sekalian ataupun kepada keluarga yang mewakili, ini jelas penyerahannya. Harapannya demikian. Untuk santri yang penerbangannya agak siang, nanti akan dijadwalkan oleh Ustadz Mahfud, insya Allah akan mengikuti dengan jadwal penerbangannya. Jadi tidak dini hari berangkatnya, nanti akan kami sesuaikan. Insya Allah karena ini sudah dari tahun ke tahun sudah menjadi tanggung jawab Ustadz Mahfud, insya Allah Ustadz Mahfud paham dengan hal ini dan insya Allah akan dijadwalkan berdasarkan jadwal penerbangan Ananda. Untuk pembagian kecerdasan Ananda ini sudah kami lakukan pemetaan sejak bulan Januari. Jadi alhamdulillah kami perlu informasikan bahwa di kepesantrenan ada Ustadzah Nahda, beliau sebagai BK di kepesantrenan Aliza IBS, dan beliau konsentrasi kepada potensi kecerdasan santri ini dipetakan ketika bulan Januari kita berkoordinasi dengan BK yang ada di sekolah. Ini sudah kami lakukan pemetaan yang sangat panjang, ya, ada tools-toolsnya, ada alat, ada instrumen-instrumen yang digunakan oleh Ustadzah Nahda untuk memetakan 8 kecerdasan santri ini. Adapun dari 8 kecerdasan itu, 8 kecerdasan yang sudah kami petakan, dan apabila misal ada santri yang termasuk dalam pemetaan atau tugas matematik logik dan ingin mengembangkan potensinya ke hal-hal yang bersifat kinestetik atau bersifat natural, ini kami perbolehkan. Jadi silahkan santri boleh untuk melejitkan potensi-potensinya tidak hanya pada salah satu kecerdasan yang sudah kami petakan, tetapi boleh mencoba atau berkreasi dengan 7 kecerdasan lainnya yang kami tawarkan itu. Baik, bagi orang tua santri yang datang lebih awal sebelum hari penyerahan Ananda, apakah boleh lebih dulu mengambil barang-barang Ananda? Bapak Ibu sekalian, kami memperkenankan Bapak Ibu untuk melakukan pengambilan barang apabila barang Ananda melebihi 1 koper. Ya, jadi contoh misalnya kelas 7, kelas 8 atau kelas 10, kelas 11 yang barang yang akan dibawa pulang melebihi 1 koper, Bapak Ibu bisa melakukan pengambilan barang H-1, ya. Ini dilakukan di Ba'da Isya, kami perkenankan. Ya, H-1 perpulangan. Tetapi bukan berarti karena barang sudah diambil dan kemudian bisa pulang lebih awal. Ya, tapi barang yang sudah diambil ini hanya untuk mempermudah saja apabila santri atau Ananda memiliki barang dalam jumlah banyak sehingga memudahkan ketika proses drive-thru penjemputan santri sesuai jadwal yang sudah ditetapkan. Baik,
bagi santri yang mengikuti tes masuk SMA pada saat yang sama juga mengikuti kegiatan daurah, akan kami fasilitasi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengkomunikasikan pada kami apakah tesnya melalui online, apa saja persyaratannya yang harus kami lengkapi, dan seperti apa teknis tesnya, bisa disampaikan kepada kami, dan insya Allah kami akan mendampingi Ananda selama proses tes sampai selesai. Untuk tugas Ananda di rumah sudah kami sosialisasikan, alhamdulillah sudah 2 kali kami sosialisasikan. Insya Allah sosialisasi terakhir akan kami lakukan malam ini dan juga besok, baik kepada santri SMP maupun SMA. Insya Allah dan alhamdulillah santri SMP dan SMA sangat antusias dengan tugas ini karena kami petakan juga berdasarkan hobi Ananda. Ya, mudah-mudahan ini bisa melejitkan dan membangkitkan potensi-potensi positif yang dimiliki Ananda yang mungkin selama ini belum dimunculkan atau mungkin selama ini tidak kita ketahui, dan bisa jadi ini adalah kesempatan berharga bagi anak-anak kita selama 7 pekan di rumah untuk bisa berkarya dan menghasilkan karya yang sangat spektakuler, karena di sini kami juga memberikan kesempatan kepada Ananda yang memiliki potensi-potensi positif yang baik ini, karya-karya mereka bisa ditawarkan kepada teman-temannya. Apakah itu scrapbook, apakah itu nanti poster, apakah itu nanti komik, ini akan dipublikasikan, ya, dipublikasikan di ruang tersendiri, disiapkan oleh tim media Al-Izzah. Baik, Bapak Ibu semuanya, apakah masih ada pertanyaan? Ya, mungkin ini kami cukupkan sampai pukul 5. Okay. Kemudian dengan Ananda, kapan untuk pengambilan barang bisa komunikasikan dengan murabiah masing-masing. Jadi koordinator murabiah kelas 7 adalah Ustadzah Nelly, kelas 8 Ustadzah Nur Hidayati, kelas 9 dengan Ustadzah Yulianti, kelas 10 dengan Ustadzah Aulia, kelas 11 dengan Ustadzah Dara, dan kelas 12 dengan Ustadzah Yuli. Silakan Bapak Ibu mengkomunikasikan dengan koordinator murabiah terkait jamnya, nanti akan kita sepakati. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, mungkin ada satu yang tertinggal, apakah surat kuasa boleh difotokan? Insya Allah boleh Bapak Ibu, silakan difotokan oleh orang tua, lalu dikirimkan kepada murabiah Ananda, seperti itu. Untuk yang ikut daurah, seperti apa proyeknya, yang ikut daurah akan kami dampingi di sini untuk pengerjaan proyeknya, jadi langsung didampingi oleh murabiah maupun guru akademik, karena kami pun masih berada di Al-Izzah sampai santri semua tuntas melaksanakan daurah. Bu, apakah bisa barang lebih dari 1 diambil ba'da subuh? Untuk ba'da subuh tidak kami perkenankan, ya, agar nanti tidak kredit. Jadi kami mulai proses penjemputan santri di jam 7 pagi. Insya Allah kalau misalnya memang lebih dari 1, kami akan bantu untuk mempersiapkan Ananda di depan. Dan insya Allah ada tenaga atau tim dari Al-Izzah yang akan membantu Ananda untuk menaikkan ke bagasi. Untuk yang ikut daurah, seperti apa jadwal teleponnya? Baik Bapak Ibu sekalian, untuk yang ikut daurah akan kami buat sistem tersendiri, ya, 1 kamar akan diisi oleh 5 santri, dan juga jadwal daurah seperti apa nanti akan kami sharekan kepada Bapak Ibu yang santrinya mengikuti daurah. Untuk jadwal teleponnya kami berikan, akan kami informasikan lebih lanjut, dan kami berikan fasilitas Ananda bisa berbuka bersama kami, ya, berbuka puasa bersama, ataukah mungkin Bapak Ibu bisa mengirimkan makanan kesukaan Ananda selama bulan puasa, kami memberikan fasilitas tersebut. Baik, untuk jadwal untuk bagi santri yang karena mengikuti Zoom hari ini dan belum bisa menelpon Ananda, bisa menghubungi Ustadzah Nelly, kami fasilitasi di jadwal atau di waktu yang lain.
Baik, ada pertanyaan, apakah barang Ananda bisa diambil di tanggal 10 sore bersamaan penjemputan adiknya di ALS? Terkait hal ini, silakan Bapak Ibu langsung menghubungi Ananda atas nama siapa, ya langsung menghubungi Murabiah sehingga kami bisa siapkan barang Ananda di security, sehingga nanti ketika ada keluarga yang akan mengambil barang tersebut bisa langsung dikomunikasikan dengan kami. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah pertanyaan dari Bapak Ibu insya Allah sudah kami jawab semuanya. Mungkin kalau masih ada yang tertinggal, kami mohon Bapak Ibu langsung menghubungi Murabiah Ananda apabila hubungannya terkait teknis kepulangan santri. Apabila berhubungan dengan unit SMP, silakan menghubungi Bapak Kepala Sekolah, ya Ustadz Aziz. Jika di unit SMA, mungkin bisa langsung ke Ustadz Maftuhin ataupun kami di kesiswaan. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terima kasih sebelumnya telah hadir di forum sosialisasi teknis perpulangan santri, begitu juga dengan teknis proyek santri selama liburan. Semoga liburan Ananda selama 7 pekan bisa terisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat untuk Ananda semuanya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan forum kita pada sore hari ini. Kami ucapkan al-afu minkum, syukron. Mari kita tutup forum kita dengan bersama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.